pagi, perkenalkan nama saya Priyanti Manurung, NPM 2369101706. Di sini saya akan mensimulasikan pendidikan Pancasila dengan mengintegrasikan pendekatan gender di dalamnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pendekatan Gender dan Budaya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kelas mana? Ayo, Bu. Silakan. Siap, Kak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, semuanya semangat ya. Jaya pakai semangat. Berarti semangatnya hari ini bagus. Oke, jadi aku mau tanya ke kelasnya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, oke, bagus. Oke, hari ini kita belajar apa yang tahu? Ya benar, hari ini kita belajar tentang norma. Oke, sini aku mau tanya siapa yang udah pernah dengar kata norma? Loh, lu mana pernah dengar norma? Pernah, Bu, tapi lupa, Bu. Oke, norma. Di sini kita akan belajar tentang norma. Tapi sebelum kita belajar, ibu menjelaskan dulu tujuan belajar yang ingin kita capai hari ini. Nah, jadi ibu harap setelah ibu selesai menjelaskan materi hari ini, anak ibu tahu apa itu norma, tahu macam-macam norma, dan anak ibu juga bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma. Selain dari itu, ibu juga berharap anak ibu juga paham apa itu hak dan kewajiban serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ya. Norma. Nah, jadi karena anak ibu belum ada yang pernah dengar norma, jadi ibu harus jelaskan ya. Jadi norma itu adalah sebuah aturan atau pedoman yang mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bu, kenapa harus ada norma? Ayo siapa yang bisa jawab? Agar tertib, Bu. Iya benar, ada yang bisa jawab? Agar apa nih, Bu? Iya, apa lagi? Oke, benar sekali. Jadi itu adalah fungsi dari norma. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam norma. Ayo siapa yang bisa tebak ada berapa macam norma? 3, Bu. 3. Ada siapa lagi yang bisa tebak? Nggak tahu. Oke. Karena jawaban anak ibu kurang tepat, jadi kita akan membahas ya macam-macam norma itu ada berapa? Coba sebutin. Oke, terima sekali. Dia itu ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Oke, selanjutnya kita bahas dulu norma agama. Apa sih itu norma agama? Ayo coba Jaren baca apa itu norma agama. Oke, terima kasih Jaya. Nah, jadi seperti yang dijelaskan teman kita bahwa norma agama itu adalah aturan tingkah laku yang bersumber dari Nah, di Indonesia ini kan yang beragam ya kan anak itu banyak juga jenis-jenis agamanya. Coba sebutin apa aja yang kalian tahu? Agama Islam. Oke, apa lagi? Apa lagi itu juga banyak sekali. Nah, jadi banyak agama. Maka dari ini kita harus menghargai. Oke, contoh-contoh norma agama yang siapa yang bisa sebutkan? Apa Bu? Contoh dari norma agama yuk. Beribadah kepada Allah. Iya, betul. Apa lagi? Berdoa
Baik. Topik apa topik konten topik? Ini Bu, menghormati orang tua. Iya benar. Jadi banyak ya contoh dari orang sopan itu. Dan salah satunya ketika orang tua atau teman kita lagi berbicara, jangan memotong pembicaraan. Karena itu tidak sopan. Ya benar? Oke, Bu. Yang terakhir ada mohon maaf. Bu. Nah, jadi mohon maaf ini adalah norma yang dibuat secara resmi oleh negara. Nah, kita tinggal di mana? Negara Indonesia. Negara Indonesia itu adalah negara Bu. Kalau kita melanggar atau kita yang melanggar aturan apa yang kita lakukan? Dengan apa lagi? Sanksi, sanksi juga. Dengan jadi apa sih negara itu menciptakan norma itu? Supaya tertib, Bu. Iya, sudah terima lagi. Dan yang melakukan kesalahan juga, Bu. Iya, apa lagi? Lagi, Bu. Iya benar, ada ya udah. Ya, ini Ya, salah satu dari norma hukum itu adalah mematuhi rambu lalu lintas. Ayo coba sebutkan warna-warna yang ada di rambu lalu lintas. Kuning, iya. Coba sebutkan yang merah itu apa artinya? Stop, topik hijau. Jalan Bu. Ayo, oke, kuning. Ada di iya benar. Nah jadi kalau lampunya itu merah kita harus sebut kan? Jangan menerobos. Ayo siapa di sini yang pernah nerobos langsung? Itu. Iya Fitri. Dibonceng ayamnya. Iya. Tidak boleh ya, kita harus berhenti ya. Nanti kita dibilang sama polisi maaf tidak. Yang ada itu harus dipatuhi kata lalu. Lintas. Terus lagi memakai. Coba siapa yang mau dibawa sama ayah? Bapaknya lama sekali. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Kenapa Ayu? Iya, Bu. Sakit parah. Ayu nggak boleh ya. Nanti kita dibilang polisi. Lalu kalau terjadi hal yang tidak juga bisa membuat kepala kita cedera. Topik di mana topik mau pakai hati kan? Pakai Bu. Oke bagus ini topik yang terkenal. Iya, Bu. Oke berarti mulai dari hari ini nanti kalau orang tua sama ayahnya mungkin atau sama temannya harus pakai. Oke benar. Oke selanjutnya kita membahas tentang hak dan kewajiban. Coba siapa yang bisa kasih tahu ibu apa itu hak? Yang penting coba. Hak itu sesuatu yang harus kita dapat, Bu. Iya sesuatu yang kita dapat dari lahir. Contohnya apa? Contohnya, Kalau contoh di sekolah misalnya apa yang ingin Fitri? Mendapatkan perlakuan yang adil ya. Lalu apa saya? Iya benar apa lagi? Dapat nilai itu. Oke iya benar sekali. Oke jadi itu adalah hak ini adalah sesuatu yang memang harus diterima oleh individu. Itu hak ini juga menjadi milik kita sejak kita lahir ke dunia. Nah banyak contoh-contoh hak misalnya tadi di sekolah yaitu mendapatkan perhatian dari guru, perlakuan adil dan sebagainya. Kalau di dalam rumah mendapatkan apa? Kasih hak. Tapi selanjutnya kita bahas tentang kewajiban. Tadi itu hak yang harus kita terima. Kalau kewajiban yang harus kita apa? Contohnya di rumah apa? membantu orang tua, Bu. Kasih hak dulu. Iya benar. Nah, ibu mau tanya kalian sudah melakukan kewajiban tidak dari mana lagi? Sudah, Bu. Beres tempat tidur. Iya, apa lagi? Itu orang tuanya, Bu. Oke, di sini ibu ada gambar coba perhatikan. Coba Jaya kamu lihat gambar ini apa Jaya? Mereka apa Jaya? Pakai meja. Iya, kalau di gambar sebelah kamu dipakai. Cuci piring Bu. Dan gambar tersebut anak ibu setuju. Setuju, Bu. Kenapa Jaya tidak setuju? Pakai aja kita pakai cuci piring. Loh, kan jadi menurut Jaya ini jadi itu tugas perempuan. Kalau menurut kamu gimana? Oh, enggak Bu, harus sama rata. Oh, kalau sama anak, iya benar. Jadi ibu luruskan ya. Bahwa pekerjaan di rumah itu adalah pekerjaan bersama karena kita adalah satu keluarga. Dan jadi keluarga itu harus saling tolong. Misalnya ibunya lagi masak, ayahnya lagi ngomong anak itu bisa dibantu ibu sendiri misalnya anak dalam satu rumah bisa ya. Paham? Berarti nanti kalau anaknya pulang dari sini sampai di rumah lihat ibunya masak apa yang dilakukan? Betul. Ya berarti nggak boleh ada patriarki yang di dalam rumah ya. Ya oke Jaya, patriarki itu adalah bisa bahwa dalam rumah itu pekerjaan itu harus dikerjakan oleh perempuan dan juga dalam rumah itu pekerjaan itu dilakukan oleh laki. Tidak boleh ya. Ya Bu. Karena ini semuanya sama. Oke, paham tidak apa yang ingin disampaikan? Paham, Bu. Jadi di sini ibu mau nanya kembali siapa yang bisa siapa? Ibu akan kasih hadiah. Oke, Bu. Ibu akan hadiah materinya. Siapa yang kasih ikan? Ada berapa macam norma? Ya, ada 4 Bu. Ada macam sebutin. Ibu mau tanya lagi. Singkat saja ya. Siapa yang bisa sebutin macam-macam norma? Ya, Fitri, coba sebutin. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Benar tidak Jaya? Yang dibilang Fitri. Loh, tapi tadi katanya dengarkan ibu. Menurut Papi benar tidak? Benar Bu. Coba ulang kalau yang benar. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Oke benar.